Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rustiana dengan NPM 121-2019-068. Jadi di sini saya akan menjelaskan program audit untuk PT Voxel Electric Tbk periode 31 Desember 2020. Yang pertama itu gambaran umum kantor akuntan publik. Jadi kantor akuntan publik yang dipakai oleh PT Voxel Electric Tbk itu Grant Thornton. Jadi pada tahun 2024, Alexander Richardson Grant yang pada saat itu berusia masih 26 tahun dan bekerja sebagai akuntan senior di Ernst Young, kemudian Ernst Young memutuskan untuk keluar dan mendirikan perusahaannya sendiri bersama William O'Brien, Alexander Grant and Company. Pun didirikan di Chicago dan mulai menyediakan layanan untuk perusahaan kelas menengah. Perusahaan ini pun tumbuh pesat di bawah kepemimpinan sejumlah orang selama 3 dekade kemudian. Hingga tahun 2019, Grant Thornton merupakan biro akuntansi terbesar ke-6 di Amerika Serikat dan memiliki 59 kantor di Amerika Serikat dengan lebih dari 550 mitra dan 7.000 pegawai. Pendapatan perusahaan ini pada tahun fiskal 2018 adalah sebesar 1,7 miliar dolar. Pada bulan Maret 2020, Grant Thornton LLP bekerja sama dengan Group Sense, sebuah perusahaan perlindungan risiko digital untuk menawarkan solusi migrasi kejahatan digital. Berikut ada profil dari KAP Grant Thornton. Salah satu bagian dari Grant Thornton International, jaringan akuntansi dengan total pendapatan berbasis jasa terbesar ke-7 di dunia. Grant Thornton LLP adalah organisasi akuntansi dan penasehatan terbesar ke-6 di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan 59 kantor di seantero Amerika Serikat dan dengan sekitar 8.500 pegawai, 550 mitra dan mencatatkan pendapatan tahunan lebih dari 1,9 miliar US dollar. Adapun lokasi dan jumlah cabang KAP Grant Thornton. Lokasinya itu ada di Sampurna Strategi Square South Tower Level 25, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 4546, Jakarta Selatan dengan kode pos 12930 Indonesia. Jumlah cabangnya itu berkantor pusat di Chicago. Grant Thornton menawarkan 3 layanan, yakni jasa penasehatan, audit pajak, layanan penasehatan khusus, dan bidang keahlian perusahaan ini meliputi kepatuhan terhadap Sarbanes-Oxley, penasehatan merger dan akuisisi, pajak, dan valuasi bisnis. Jadi di sini ada jumlah partner KAP Grant Thornton mempunyai 23 partner dan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Yang kedua ada gambaran umum dari perusahaan yang diaudit. Perusahaan yang aku audit itu PT Voxel Electric Tbk. Jadi sejarahnya pertama 1971 memulai produksi kabel dan kawat listrik tegangan rendah di pabrik Pulau Gadung. Lalu 1975 perluasan fasilitas untuk memproduksi kawat enamel dan kabel otomotif. 1980 mengakuisisi 60% PT saham Alcarindo Prima, produsen batang kawat aluminium, dan 40% PT Alcas Dharma Pratama, produsen aluminium casting alloys. Lalu 1983 dengan dukungan anak perusahaan PT Voxel Electric Tbk melakukan ekspansi ke lebih banyak produk, memproduksi kabel XLPE, aluminium tegangan rendah, dan konduktor aluminium. Lalu 1987 dimulainya produksi komersial kabel telekomunikasi di pabrik Cakung. Lalu 1989 tahun ini menandai perubahan penting dalam status perusahaan dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi investasi asing dan operasi usaha patungan dengan Sohwa Electric Wire and Cable Company Ltd Jepang yang telah memfasilitasi transfer teknologi sekaligus siap membuka pasar ekspor. Tahun ini juga menandai ekspansi bisnis Voxel lebih lanjut dan memperoleh 25% saham PT Kawas Mas Prakarsa di Tangerang, produsen kabel listrik. Lalu singkatnya di tahun 2004, pabrik Cakung dan kantor pusat Gajah Mada dikonsolidasikan menjadi pabrik Cilengsi. 2005 PT Voxel Electric Tbk telah memutuskan untuk menghentikan divisi kawat enamel sejak tahun 2005 untuk meningkatkan laba operasi. Lalu pada tahun 2006 Bangun Prima Semesta, anak perusahaan di bidang perdagangan dan konstruksi, didirikan dengan 96% kepemilikan oleh Voxel. 2008 perluasan kapasitas serat optik menjadi 1 juta kilometer inti tunggal. 2010
Sistem manajemen perusahaan telah dinilai dan disertifikasi memenuhi persyaratan ISO 14401 dan OHSAS 18001. 2012 pembukaan divisi Alcasting dan produksi EC Grade and Alloy. 2015 mulai mengembangkan dan memproduksi kabel listrik tegangan tinggi. 2016 perusahaan terus memperkaya kemampuan produksi dan dengan produksi OPGW. Berikutnya ada profil dari PT Voxel Electric. Jadi didirikan pada tanggal 19 April 1971, PT Voxel Electric Tbk atau perseroan bergerak dalam bidang industri kabel. Pada tahun 1989, perusahaan berubah status menjadi penanaman modal asing melalui perjanjian joint venture dengan Showa Electric Wire and Cable Company Ltd. Showa, sebuah perusahaan kabel terkemuka di Jepang yang telah berubah nama menjadi SWCC Showa Cable System Company Ltd. Sejak tahun 2006. Sejalan dengan pesatnya perkembangan industri kabel dan pertumbuhan strategis yang semakin agresif, perseroan mengadakan penawaran umum perdana di Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia, dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 20 Desember 1990. Selanjutnya ini ada produk dari PT Voxel. Produknya itu ada bare copper konduktor, bare aluminium konduktor, power and control cable, optical fiber cable. Outline perusahaannya itu pendiriannya itu pada 19 April 1971, modal dasarnya itu 2 triliun, modal yang disetorkan sebesar 415 juta rupiah. Berikut ada struktur organisasinya. CEO-nya itu atas nama David Lius, lalu ada internal audit dan corporate secretary. Lalu di bawahnya ada komersial, corporate finance, corporate development, corporate human capital, SCM, manufacturing. Lalu di sini ada pemegang saham. Berdasarkan surat perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2021, perseroan menyatakan bahwa pengendali perseroan saat ini adalah Bapak David Lius selaku pemilik dari 200.232.500 atau 4,82% saham perseroan dan juga menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan. Berikut ada Dewan Direksi dari PT Voxel Electric Tbk, ada David Lius sebagai Direktur Utama, Sen Xiao Junha sebagai Direktur, ia menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 2019, ada Ferry Suarli Direktur menjabat sebagai Direktur Pengembangan Perusahaan, lalu Yogiawan menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke definisi auditing. Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ada bukti audit. Yang pertama pemeriksaan fisik, kedua konfirmasi, ketiga inspeksi, keempat tanya jawab, kelima rekalkulasi, keenam pelaksanaan ulang, dan ketujuh observasi. Selanjutnya ini ada prosedur audit. Prosedur audit sendiri itu instruksi terinci untuk pengumpulan jenis bukti audit. Jadi ada pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian atas rincian saldo. Prosedur audit yang dibahas ini untuk siklus pembelian dan pengeluaran kas. Jadi dalam pengauditan pada umumnya, akun-akun yang paling banyak menyerap waktu pemeriksaan adalah piutang usaha, persediaan aset tetap, utang usaha, dan akun beban. Perhatikanlah bahwa 4 dari 5 akun di atas berkaitan langsung dengan siklus pembelian dan pembayaran. Berikut adalah tujuan audit golongan transaksi pengendalian kunci, pengendalian internal, dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pembelian. Lalu tujuan audit golongan transaksi, pengendalian kunci, pengendalian internal, dan pengujian substantif golongan transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya ini tujuan audit saldo dan program audit untuk siklus pembelian dan pengeluaran kas, serta siklus kas dan instrumen keuangan pada PT Voxel Electric. Lalu di sini ada program auditnya. Yang pertama, lakukan pengujian setelah tanggal penutupan buku. Yang kedua, lakukan pengujian liabilitas setelah tanggal penutupan buku. Nah, yang ketiga, lakukan prosedur yang sama dengan
digunakan untuk tujuan keberadaan dan pengujian setelah tanggal penutupan buku. Keempat, lakukan pengujian rinci sebagai bagian dari observasi perhitungan persediaan. Kelima, lakukan pengujian untuk persediaan dalam perjalanan. Yang keenam, review daftar dan master file yang bersangkutan dengan pihak yang berelasi, liabilitas berbunga, utang jangka panjang, utang saldo debit. Jumlahkan ulang atau gunakan komputer untuk menjumlahkan daftar ke utang usaha. Yang ke-8, telusur dari daftar utang usaha ke faktur penjualan dan laporan dari pemasok. Telusur faktur penjualan individual ke master file untuk mencocokkan nama dan jumlahnya. Lalu, telusur total ke buku besar. Periksalah laporan dari pemasok dan konfirmasi utang usaha. Yang terakhir, konfirmasi utang usaha terutama untuk yang berjumlah besar dan tidak biasa. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan prosedur audit yang telah dilaksanakan oleh tim audit bahwa kantor akuntan publik Grant Thornton telah melakukan proses audit terhadap laporan PT Voxel Electric Tbk sesuai dengan prosedur dan standar audit yang berlaku umum dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan pelaksanaan tersebut, auditor sudah dapat menyatakan pendapatnya atas kewajaran, atas siklus pembelian dan pengeluaran kas, serta siklus kas dan instrumen keuangan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.